Pernah kepikiran nggak sih, kenapa Anda bisa ngelihat satu masalah dengan cara yang beda banget sama orang lain, padahal faktanya sama persis? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama soal frame atau bingkai pikiran yang nggak kelihatan, tapi justru inilah yang ngebentuk cara kita mandang dunia. Anggap aja kayak lensa kamera. Coba deh, pernah nggak ngalamin ada dua orang nonton atau ngalamin kejadian yang sama persis, tapi pas cerita, kok versinya bisa beda jauh ya? Seolah-olah mereka tuh datang dari planet yang berbeda. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Jawabannya, karena kita itu nggak melihat realitas secara apa adanya. Kita melihatnya lewat sesuatu yang disebut frame sama para ahli komunikasi. Anggap aja ini tuh persis kayak filter di kamera HP kamu. Satu foto yang sama, kalau dikasih filter beda, ya nuansanya jadi beda kan? Fokusnya beda, warnanya beda. Nah, begitulah cara kerja pikiran kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya frame pikiran ini? Yuk kita coba bedah lebih dalam. Gimana cara kerja filter tak kasat mata ini? Jadi gini, dalam teori sosial, framing itu pada dasarnya adalah skema interpretasi. Tanpa kita sadari, kita tuh ngebangun semacam filter mental. Filter ini terbentuk dari budaya kita, pengalaman pribadi, pengetahuan, ya semua itu deh. Dan filter inilah yang kita pakai buat nerjemahin semua informasi dan kejadian di sekitar kita. Ada seorang sosiolog namanya Todd Gitlin yang ngejelasin ini dengan pas banget. Dia bilang frame itu adalah pola-pola yang ya pada dasarnya mengatur dunia buat kita. Dengan kata lain, frame inilah yang milih-milih mana informasi yang penting, mana yang nggak perlu diperhatiin, bahkan sebelum kita sempat mikir secara sadar. Oke, kita udah tahu apa itu frame. Pertanyaan selanjutnya, gimana sebuah frame itu dibangun? Yuk kita bongkar mekanismenya. Nah, buat ngerti ini, kita bisa lihat model dari Robert Entman. Dia ini seorang ahli komunikasi yang mecah proses framing jadi 4 fungsi utama. Ini tuh semacam cetak biru lah tentang gimana sebuah cerita atau narasi itu dibangun untuk bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Cara kerjanya tuh begini, biasanya para komunikator, entah itu media atau politisi, pertama-tama bakal ngasih definisi masalah dengan cara tertentu. Misalnya, menyebut sesuatu krisis imigrasi. Lalu langkah kedua, mereka mendiagnosis penyebabnya, misalnya karena keamanan perbatasan yang lemah. Ketiga, mereka ngasih penilaian moral, ini bahaya buat warga negara. Dan terakhir, mereka nawarin solusi yang sejalan sama frame tadi. Contohnya, ayo kita bangun tembok. Kelihatan kan polanya? Oke, ini mungkin kedengarannya agak teori banget ya. Biar lebih kebayang, kita lihat yuk satu eksperimen klasik yang nunjukin betapa dahsyatnya efek framing ini di keputusan kita sehari-hari. Coba bayangin kamu ada di posisi genting ini. Ada wabah penyakit langka dan diperkirakan bakal membunuh 600 orang. Kamu harus milih satu dari 2 program penanggulangan. Dengerin baik-baik opsinya ya. Dan hasilnya, wah, ini yang bikin kaget. Waktu pilihannya dibingkai sebagai keuntungan, alias menyelamatkan nyawa, mayoritas orang, 72%, milih opsi A yang pasti. Tapi, waktu kalimatnya diubah, dibingkai sebagai kerugian, alias jumlah orang yang akan mati, mayoritas orang malah milih opsi B yang lebih berisiko. Padahal kalau dihitung-hitung, secara matematis, kedua skenario itu hasilnya sama persis loh. Nah, ini dia intinya. Poin paling pentingnya. Fakta dan angkanya sama, tapi cuma dengan mengubah cara penyajiannya dari untung jadi rugi, pilihan orang bisa berbalik 180 derajat. Ini bukti nyata kalau cara sebuah cerita disajikan itu seringkali jauh lebih kuat pengaruhnya daripada fakta itu sendiri. Oke, sekarang kita udah ngerti kan seberapa kuatnya sebuah frame. Terus gimana dong? Gimana caranya supaya kita jadi penonton yang lebih kritis? Gimana caranya kita bisa mulai milih lensa kita sendiri dan gak cuma pasrah pakai lensa yang disodori orang lain? Ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakuin. Pertama, setiap kali kita dapat informasi, coba deh perhatiin. Kata kunci apa sih yang diulang-ulang? Metafora apa yang dipakai? Kedua, selalu tanya ke diri sendiri. Kira-kira sudut pandang siapa ya yang gak muncul di cerita ini? Apa yang sengaja dihilangkan? Ketiga, jangan cuma dapat info dari satu sumber. Bandingkan beberapa sumber berita, lihat gimana cara mereka membingkai isu yang sama. Dan yang paling penting, coba sadar sama filter yang lagi kita pakai saat itu juga. Nah, ini jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan bareng-bareng. Sekarang, setelah Anda tahu soal filter dan frame ini, coba deh ambil waktu sebentar dan jujur sama diri sendiri. Filter apa sih yang lagi Anda gunakan saat ini buat memahami semua yang terjadi di sekitar Anda?